Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai sejarah diskriminasi dan penindasan etnis Tionghoa di Indonesia. Etnis Tionghoa di Indonesia telah merasakan penindasan sejak zaman VOC berjaya. Pada zaman pendudukan Belanda, kondisi mereka masih tetap sengsara. Bahkan ribuan etnis Tionghoa masih menjadi korban pembantaian pasca Indonesia merdeka. Bagaimana sejarah diskriminasi dan penindasan etnis Tionghoa di Indonesia? Diskriminasi dan penindasan terhadap etnis Tionghoa dapat dilacak hingga zaman VOC. Pada tahun 1740 di Batavia terjadi pemberontakan petani Tionghoa. Para kuli Tionghoa berbaris menuju kota tempat ratusan etnis Tionghoa lainnya tinggal di dalam dinding kota. Meskipun orang Tionghoa yang tinggal di kota tak berhubungan dengan para pemberontak itu, beredar isu bahwa mereka berencana membantu para pemberontak. Kecurigaan orang Eropa serta pribumi membuat mereka menyerang balik etnis Tionghoa. Mereka melakukan pembunuhan, penjarahan, dan pembakaran ribuan rumah orang Tionghoa. Selain itu, sebanyak 500 orang Tionghoa yang dipenjara di balai kota satu persatu dikeluarkan lalu dibunuh. Total korban mencapai 10.000 orang. Peristiwa pembantaian etnis Tionghoa di Batavia ini dikenal dengan nama Geger Pecinan. Pada masa pendudukan Belanda, pecah lagi kerusuhan etnis di Solo pada tahun 1912 dan di Kudus pada tahun 1918. Kekerasan terhadap etnis Tionghoa berikutnya terjadi pada tahun 1965. Banyak masyarakat Tionghoa saat itu yang menjadi korban kekerasan karena dianggap komunis atau mata-mata Cina. Pada masa pemerintahan Soeharto, ruang-ruang politik dan kebudayaan etnis Tionghoa dihilangkan. Tahun 1967, Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama kepercayaan dan adat istiadat Cina. Dalam Inpres tersebut, aktivitas keagamaan dan budaya etnis Tionghoa semakin dibatasi. Soeharto juga mengeluarkan surat edaran yang berisi bahwa etnis Tionghoa harus mengubah namanya menjadi nama yang berbau Indonesia. Pada masa pemerintahan Soeharto, sentimen anti-Tionghoa sangat tumbuh subur. Hal ini terjadi karena adanya stigma bahwa etnis Tionghoa dianggap membantu PKI. Menjelang era reformasi, kebencian dan sentimen anti-Tionghoa memuncak dan pecah menjadi kerusuhan etnis dengan sederet pelanggaran HAM berat, yakni kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di Jakarta, Medan, Palembang, Solo, Surabaya, serta beberapa kota lainnya. Kerusuhan itu dipicu oleh sentimen anti-Tionghoa yang telah lama dipupuk oleh pemerintah Orde Baru. Saat itu, beredar tuduhan bahwa etnis Tionghoa adalah penyebab krisis moneter. Isu tersebut disebarkan oleh beberapa jenderal yang tidak memiliki hubungan dengan perekonomian. Tuduhan tersebut didasarkan pada kabar bohong bahwa etnis Tionghoa menyelundupkan uang rakyat ke luar negeri dan sengaja menimbun sembako sehingga rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Dalam kerusuhan tersebut, toko-toko dan rumah etnis Tionghoa dijarah, dibakar, dan dihancurkan. Pelanggaran HAM berat terhadap wanita Tionghoa juga terjadi. Mereka diperkosa, dilecehkan, dianiaya, dan dibunuh. Total korban tewas dalam kerusuhan Mei 1998 adalah sekitar 1.188 orang, dan setidaknya 85 wanita dilaporkan mengalami pelecehan seksual. Sisa-sisa sentimen anti-Tionghoa masih ada sampai sekarang. Stigma bahwa etnis Tionghoa adalah orang asing dan non-pribumi yang tumbuh subur pada masa Orde Baru masih membekas hingga sekarang. Padahal, sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia, etnis Tionghoa juga ikut berjuang untuk meraih kemerdekaan. Apa peran etnis Tionghoa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Etnis Tionghoa memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Pada masa pergerakan nasional, muncul kelompok THKK pada 17 Maret 1900. THKK adalah sumber inspirasi berdirinya Budi Utomo. Selain itu, kelompok pemuda Tionghoa yang sadar akan Indonesia sebagai tanah airnya juga turut serta dalam Sumpah Pemuda 1928. Selain itu, pers Tionghoa memegang peranan yang sangat penting dalam sejarah pergerakan Indonesia. Pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dalam hal ini, pers Tionghoa menjadi ujung tombak penyebar luasan visi dan misi serta kegiatan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Pers Tionghoa seperti Pewarta Surabaya, Sinpo, Sintitpo, dan Kengpo banyak menyiarkan berita yang berkenaan dengan kegiatan Budi Utomo. Munculnya Sarekat Islam juga mendapat sambutan dan dukungan dari pers Tionghoa. Mereka juga mendukung berdirinya PNI. Sinpo, Kengpo, dan Pewarta Surabaya memuat kabar tentang berdirinya PNI dan bahkan membuat berita lengkap tentang rapat PNI yang diadakan di berbagai kota. Tokoh-tokoh etnis Tionghoa juga banyak yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah John Lee, seorang perwira militer Angkatan Laut. Ia sempat ditugaskan di Cilacap dan berhasil membersihkan ranjau-ranjau yang ditanam Jepang. Lalu, ia berhasil mengamankan kapal-kapal pengangkut komoditas ekspor Indonesia ke luar negeri. Selain itu, teks proklamasi Indonesia bahkan disusun di Rengas Dengklok di kediaman seorang tokoh Tionghoa bernama Jiao Qisong. Mengapa masih ada kebencian terhadap etnis Tionghoa di Indonesia? Kebencian terhadap etnis Tionghoa di Indonesia telah mengakar kuat karena bibit-bibit kebencian bahkan dapat dilacak hingga zaman VOC. Sentimen anti-Tionghoa kemudian semakin subur di era pemerintahan Orde Baru. Walaupun sejak pemerintahan Presiden Habibie mulai digulirkan kebijakan-kebijakan anti-diskriminasi etnis Tionghoa, namun sisa-sisa sentimen anti-Tionghoa masih ada di masyarakat. Sentimen anti-Tionghoa tersebut mudah dibangkitkan, baik dengan narasi-narasi politik yang dibungkus isu agama maupun prasangka terhadap kelompok etnis. Selain itu, salah satu pemicu munculnya sentimen anti-Tionghoa adalah adanya ketimpangan sosial. Ketimpangan itu mengarah pada jarak ekonomi antara pengusaha Tionghoa dan warga di sekitarnya. Hal ini memicu kecemburuan sosial dan stigma negatif terhadap etnis Tionghoa. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi dan penindasan terhadap etnis Tionghoa di Indonesia telah terjadi sejak zaman VOC. Selain itu, kebencian dan sentimen anti-Tionghoa juga telah mengakar sejak lama. Maka perlu waktu yang tidak singkat untuk menghapuskan kebencian, prasangka, dan sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. Diperlukan pendidikan karakter sejak dini untuk memastikan generasi muda tidak mewarisi sisa-sisa sentimen anti-Tionghoa. Demikian penjelasan mengenai sejarah diskriminasi dan penindasan etnis Tionghoa di Indonesia. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.